Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Raka Siwistaf di channel ini. Di sini sekarang kita mau bahas tentang apa sih yang harus diperhatikan, hal yang harus diperhatikan sebelum teman-teman melakukan atau memutuskan untuk upgrade RAM atau tambah RAM, entah itu pada komputer ataupun itu pada laptop. Yang pertama, kalau teman-teman mau berencana menambah kapasitas RAM, itu yang harus dipikirkan adalah butuh banget nggak sih untuk menambah kapasitas RAM itu, entah itu komputer atau itu laptop. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang hanya kita inginkan, tapi ternyata itu sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi pertama harus dinilai, butuh banget nggak sih kita upgrade RAM. Misalnya RAM kita sekarang 4 GB. Komputer misalnya kita 4 GB. Oke lah, kalau komputer 4 GB kalau dipakai untuk ngegame ya kurang. Tapi kalau pakainya cuma ketik-ketik, cuma edit-edit, cuma browsing biasa, setel musik, setel video, itu masih cukup teman-teman. Kalau misalnya ternyata RAM kita sudah 8 GB, terus kita mau upgrade nih ke 16 GB biar kelihatan banyak, sebenarnya juga harus dilihat lagi, karena RAM dengan 16 GB RAM itu banyak sekali ruang kosong kalaupun kita main game yang nggak terlalu berat lah. Misalnya kita main Pro Evolution Soccer, atau apalagi cuma Football Manager, atau game-game yang nggak terlalu berat, itu mungkin 16 GB masih terlalu besar, 8 GB masih cukup. Tetapi kalau teman-teman ternyata sering buka banyak aplikasi dalam satu kesempatan, teman-teman kreatif ya, jadi misalnya yang bekerja di bidang kreatif, misalnya teman-teman video editing, teman-teman sering buka aplikasi-aplikasi edit foto, sekalian browsing, sekalian apa, nah itu mungkin butuh kapasitas RAM yang besar teman-teman. Apalagi sambil edit foto, sambil main game, nah itu jelas butuh kapasitas RAM yang besar. Jadi kalau pertanyaan pertama sudah terjawab bahwa sebenarnya butuh, bukan cuma ingin, oke, maju ke langkah selanjutnya, melihat seberapa besar kapasitas RAM yang bisa ditampung di laptop atau komputer teman-teman. Nah, seberapa besar kapasitas RAM yang bisa ditampung ini tergantung dari motherboard dan operation system. Jadi kita mulai dari yang paling gampang dicek dulu, operation system. Kalau teman-teman pakai operation system Windows 64 bit, ini memungkinkan teman-teman mengupgrade kapasitas RAM lebih dari 4 GB. Tapi kalau teman-teman memakai sekarang sistem operasi Windows yang 32 bit, itu teman-teman tidak bisa mengupgrade lebih dari 4 GB. Kenapa? Karena ketika teman-teman upgrade atau tambah RAM itu lebih dari 4 GB, maka yang terbaca oleh operation system hanya 4 GB maksimal. Kemudian dilihat pada komputer teman-teman atau laptop teman-teman itu masih bisa ditambah tidak kapasitas RAM-nya. Contoh pada komputer minimal itu ada 2 slot RAM. Misalnya yang satu sudah terpasang, berarti yang satu masih kosong. Itu nanti teman-teman bisa menggunakan program namanya CPU-Z. Itu bisa di-download secara free. Teman-teman bisa melihat di motherboard teman-teman itu, di komputer, di motherboard komputer atau motherboard laptop, itu masih ada slot RAM yang kosong atau tidak. Kalau masih ada slot RAM yang kosong, misalnya terpakai satu slot RAM, nah, seperti ini kira-kira gambarnya nanti slot RAM-nya, itu masih bisa ditambah berarti. Kalau di laptop juga seperti itu, download aja programnya namanya CPU-Z, nanti dicek kan teman-teman nggak bisa bongkar tuh kalau laptop ya, jadi cuma bisa dilihat di software itu masih ada slot yang kosong atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah yakin butuh tambah RAM, kemudian komputer atau laptopnya masih bisa menampung ruang untuk nambah RAM, barulah diputuskan untuk membeli RAM. Setelah memastikan ada slot yang masih kosong di motherboard, walau entah itu di motherboard laptop atau itu di motherboard dari PC atau komputer, teman-teman harus browsing spesifikasi dari motherboard teman-teman tersebut, support sampai berapa GB. Karena ada beberapa motherboard yang maksimal supportnya hanya 16 GB. Misalnya teman-teman mau upgrade RAM atau tambah RAM dari 16 GB ke 32 GB, jadi nggak terbaca nanti. Atau yang maksimal supportnya hanya 32 GB, misalnya teman-teman mau nambah dari 32 ke 64, nanti nggak terbaca. Jadi teman-teman tetap harus browsing lagi
tipe motherboard yang teman-teman pakai itu apa, browsing di internet di websitenya, dilihat kapasitas maksimal dari motherboard tersebut berapa gigabyte untuk bisa menampung RAM. Hal selanjutnya, memutuskan RAM apa yang harus dibeli. Nah, pertama kali masih pakai software CPU-Z. Ini kita berbicara entah itu laptop atau itu komputer, PC, sama aja ya teman-teman ya. Andalan kita biasanya softwarenya CPU-Z dulu. Banyak sih software yang lain seperti ada AIDA, seperti ada macam-macam lah teman-teman ya. Tapi yang paling gampang, yang lumayan enteng itu adalah CPU-Z. Di CPU-Z itu teman-teman nanti melihat RAM yang sudah terpasang sekarang itu bagaimana spesifikasinya. Memang teman-teman, yang perlu catat adalah kalau mau nambah RAM itu, RAM yang untuk ditambahkan itu nggak mesti persis-persis banget lah. Nggak mesti sama-sama banget dari mulai mereknya, spesifikasinya, dan lain itu nggak mesti sama-sama banget. Ini poin yang harus diingat ya teman-teman. Nggak mesti sama-sama banget, beda dikit juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik sama banget. Kenapa? Agar nanti kita nggak susah untuk adjustment, nggak susah untuk menyesuaikan antara satu dan yang lain. Kita lihat lagi di CPU-Z. Nanti bisa kita lihat nih seperti ini. Ini adalah identity RAM-nya. Nanti kita bisa lihat di situ RAM yang dipakai itu sekarang merek apa, frekuensi RAM itu berapa, voltase RAM itu berapa, timing atau latensi RAM itu berapa. Nah, setelah dilihat RAM-nya, identity RAM-nya, usahakan teman-teman mencari RAM dengan identitas yang hampir sama, meskipun mereknya mungkin nggak bisa sama. Contoh misalnya yang saya pakai, misalnya ini RAM Kingston. Misalnya saya pakai RAM Kingston. Sekarang misalnya yang ini contohnya adalah Kingston DDR3 ini. Ini misalnya DDR3 frekuensinya 2103 MHz, kapasitasnya 2 GB satu keping. Misalnya mau ditambahkan, itu kalau bisa cari identitas yang sama. Yang paling sering biasanya RAM DDR3 1600 MHz frekuensinya. Itu teman-teman cari yang frekuensinya juga sama, kemudian timing itu ini yang seperti ini, timing namanya. Identity RAM yang bisa dilihat tuh contohnya seperti ini. Identity RAM itu sebenarnya bisa dilihat dari CPU-Z, bisa juga dilihat secara fisik langsung. Cuma masalahnya kan kalau teman-teman susah untuk bongkar komputer atau susah untuk bongkar laptop, itu kan nggak bisa langsung lihat secara fisik gitu loh, nggak bisa langsung lihat secara fisik. Kalau ini kan misalnya ini saya pegang RAM-nya, ini bisa dilihat secara fisik identity RAM-nya. Tapi kalau nggak bisa dilihat secara fisik kan pakai software tadi. Nah, ini contoh yang bisa dilihat secara fisik: frekuensi, latensi, dan voltase. Nah, setelah teman-teman pastikan bahwa frekuensi, latensi, dan voltase itu sama, mereknya nggak perlu sama, baru teman-teman memutuskan untuk membeli RAM tambahan yang spesifikasinya tadi sama lebih bagus ya teman-teman. Tapi muncul pertanyaan, gimana kalau seandainya saya membeli RAM dengan merek yang berbeda tapi spesifikasi yang sama, mulai dari frekuensi, latensi, dan voltase? Jawabannya adalah tidak perlu khawatir, karena itu pasti langsung klop. Oke. Yang kedua, bagaimana jika saya membeli RAM mereknya berbeda, frekuensinya berbeda, latensinya berbeda, kemudian voltasenya juga berbeda. Jadi berbeda semua. Jawabannya tergantung teman-teman. Tergantung setting di BIOS-nya. Nah, ini yang saya tekankan. Kalau teman-teman tidak mau ribet tentang hal yang seperti ini, kalau beberapa orang mungkin nggak apa-apa ya teman-teman bisa setting di BIOS. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet tentang hal yang seperti ini, ya beli saja RAM yang spesifikasinya mulai dari frekuensi, latensi, dan voltasenya sama. Mereknya nggak harus sama. Tapi kalau teman-teman mau sedikit utak-atik gitu, nggak masalah lah. Mungkin dapat second yang harga murah, frekuensinya beda, latensinya beda, voltasenya beda ya. Teman-teman kalau mau otak-atik sedikit itu masih bisa sebenarnya. Apalagi dapatnya itu second yang mungkin harganya di bawah pasar gitu kan. Lumayan, ambil aja ini setting di BIOS. Tapi kalau nggak mau ribet, cari aja yang sama. Khusus untuk frekuensi RAM itu teman-teman harus memperhatikan. Misalnya kalau teman-teman hanya ingin menambah
maka teman-teman mungkin akan memakai frekuensi yang sama dengan RAM yang sudah ada sekarang. Misalnya 1600 MHz, teman-teman akan menambah juga dengan 1600 MHz. Tapi permasalahan akan berbeda ketika teman-teman mau mengganti RAM. Misalnya sekarang teman-teman pakai satu keping RAM DDR3 1600 MHz 8 GB. Teman-teman mau mengganti RAM tersebut dengan frekuensi yang lebih tinggi. Misalnya mau memakai DDR3 yang 2133 MHz. Sebelum melakukan itu, teman-teman harus pastikan lagi. Kembali lagi harus pastikan spesifikasi motherboard yang teman-teman pakai support atau tidak frekuensi RAM sampai 2133 MHz atau sampai frekuensi yang teman-teman inginkan. Karena kalau tidak support, maka motherboard otomatis akan men-set default dari RAM tersebut yang hanya berjalan di frekuensi maksimal motherboard tersebut. Contoh, jika kita memakai motherboard Intel chipset H atau chipset B, contoh H97, karena Intel seri 9 tapi dia chipsetnya H atau chipsetnya B, itu biasanya maksimal frekuensinya hanya 1600 MHz. Mau teman-teman pakai RAM yang 2133 MHz, dia tidak akan berjalan di 2133, tapi hanya berjalan di 1600 MHz. Jadi pastikan dulu chipset atau motherboard yang teman-teman pakai itu support sampai frekuensi maksimal berapa, baru memutuskan untuk membeli RAM dengan frekuensi tersebut. Itu dulu dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan yang belum disampaikan di sini, mungkin akan dibahas di kesempatan selanjutnya nanti, atau teman-teman bisa komen di bawah tentang pertanyaan atau tentang pengalaman teman-teman juga yang mungkin kita bisa sharing. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.